Wow, wow. Coba. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Ini aku relakan. Saya. Oke, jadi intinya begini. Yang penting kita ada motivasi, Nah, semangat, benar. lalu kemudian kita tidak pernah berhenti untuk terus berkarya. Karena Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang YouTube bersama Kang Dede nih. Sekarang saya udah berada di kediaman Kang Dede di daerah Pisangan ya Bang? iya, pisangan. Oke. Mau tahu kelanjutannya? Cekidot, pantengin terus channel kita. Dede, saya mau nanya nih sekarang nih. Gimana sih caranya untuk jadi YouTuber pemula untuk mendekati sukses Kang Dede? Gimana nih? Kira-kira ada tipsnya nggak nih buat Bang Dede? Ya, kalau untuk menjadi seorang YouTuber sebetulnya ini sesuatu yang boleh dibilang gampang-gampang susah. Oke. Karena yang terpenting untuk menjadi seorang YouTuber yang mendekati sukses, ya Ya. syukur-syukur sampai sukses. Memang pertama ini kita ini harus menjiwai, karena YouTuber ini memang tidak jauh daripada konsep seni. Nah, iya. Jadi dasar seni dari pribadi seseorang itu memang harus ada. Nah, jadi ketika misalkan kita ingin menjadi seorang YouTuber, lalu kemudian jiwa seni kita nggak ada, itu sulit. Tapi kalau memang jiwa seninya sudah ada nih, kita menjiwai lah. sudah menjiwai itu bisa mendekati kesuksesan. Nah, di samping kita ini harus memiliki jiwa seni, ya tentunya kita harus memiliki konsep yang memang jelas, Menarik lah ya. kemudian di antaranya ya itu sudah barang tentu harus menarik, lalu kemudian ada banyak pesan-pesan juga yang perlu disampaikan untuk penonton. Pesannya itu ya berbentuk baik itu edukasi ataupun mungkin dan lain sebagainya lah ya. Tutorial ya. Itu salah satu contoh. Misalkan kalau tutorial, bukan tutorial maksudnya. Apa tuh Kang? Kalau tutorial itu kan ya salah satu konten. Konten. Oke, kalau buat proses editing nih Bang, penting gak sih Bang buat YouTube, buat editing Ya tuh dalam sekarang YouTuber? gini, editing itu merupakan satu hal yang memang itu merupakan nyawa daripada menjadi seorang YouTuber. Wah, iya. Sehebat apapun kita bikin konten, kalau seandainya editingnya lemah, Hmm. bagaimana bisa disampaikan konten kita untuk penonton? Karena peran editing itu justru di samping memperbagus kualitas, baik dari sisi gambar, dari sisi adegan dan lain sebagainya, memang editing justru menjadi peran penting. Oh, berarti sangat penting proses Sangat editing. penting. 80% itu merupakan kunci utama gitu, atau dasar utama. Nah Bang, kalau proses alat-alat nih Bang, saya kan baru YouTuber pemula nih Bang. Alat seadanya, ada gak masukan buat saya nih Bang? Masalah alat-alat buat orang YouTuber yang potensinya mendekati level menengah ke atas lah. Iya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya apa yang dimaksud? Kayak semacam kamera, terus kru, apakah kita perlu semacam kayak gitu? Sebetulnya kembali kepada diri kita ya. Kalau misalkan memang kita rajin, lalu kemudian kita mau untuk bersabar dan terus berkarya, walaupun memang alat-alat kita sederhana, itu bisa saja sebetulnya ya. Bisa saja kita untuk bisa menjadi sukses di dunia YouTube, ya Iya. kan, dengan peralatan Benar. sederhana. Nah, Tapi bisa nggak kita membuat konsep yang bagus itu dengan alat sederhana? Itu bisa saja, gitu loh. Nah, jadi kembali kepada diri kita. Kalau kita mampu menguasai sebuah konsep yang menarik, yang bagus, yang berkualitas,
baik dari sisi alur cerita yang kita sampaikan atau bentuknya apa. Nah itu bisa juga gitu loh. Cuma artinya sebetulnya peralatan itu sederhana juga bisa sih, sebetulnya bisa kita menggunakan handphone juga sebetulnya bisa saja. Cuman kan kendalanya ketika kita memang nanti sedang melakukan review misalkan atau sedang explore suatu daerah atau tempat. Nah, kita kan capek sendiri jadinya. Kita mau ngambil gambar dengan momen seperti ini kita kesulitan sendiri. Iya. Nah, itu kendalanya di situ aja. Benar. Kenapa kita harus punya alat yang memadai itu? Masa ya kita mau ngambil gambar misalkan dari titik jauh, ya kan? Lalu kemudian peralatan kita tidak mendukung lah, gimana jadinya nantinya? Kan begitu, kesulitan kita. Bisa amburadul, kacak-kacak kan amburadul, kita tidak bisa ngezoom secara maksimal misalkan. Aduh. Lalu kemudian misalkan ketika kita butuh momen yang memang harus posisi di atas, nah itu atau posisi di samping atau Iya. posisi di bawah, apakah memang alat kita yang sederhana itu bisa mendukung? Nah itu kendalanya di situ. Nanti kita sendiri yang capek. Itu masalahnya gitu loh. Makanya diperlukan peralatan gitu. Karena peralatan itu yang akan membuat hasil yang terbaik. Jadi supaya si penonton itu juga nantinya terbawa oleh pikiran kita, Iya. oleh gambar kita. Gitu loh. Masa sekarang misalnya kita lagi konten, lagi bikin konten bercinta nih, Iya. lalu kemudian cara ngambilnya jelek, Nah, bagaimana itu penonton gimana? bisa terbawa? Wah iya. Sulit kan? Coba kalau misalkan kita punya Amatiran alat, kelihatan gitu ya. amatiran. Coba kalau misalkan kita punya alat yang bagus, yang mendukung, Betul. bisa kita ambil gambar dengan cara melayang di udara, dengan cara misalkan seperti apa gerakannya itu kamera, Drone yang ya, ke drone. seperti drone misalkan dan lain sebagainya kan. Peralatan-peralatan itu yang nanti akan menghasilkan gambar terbaik. Nah. Sehingga si penonton itu bilang, wow. Coba kalau pakai HP kamera, lu mau dipegang-pegang begini. Susah, bro. Bah, justru itu bang kendalanya. Kadang-kadang para YouTuber itu kan modal nekat seperti saya ini kan kadang-kadang ya kekurangan modal lah ibarat kata. Kan tadi abang udah jelasin, nggak apa-apa, yang penting hasil bagus, pakai kamera aja. Sekarang yang mau saya tanyain ya sama abang, ada nggak sih tips buat sukses jadi YouTuber? Tips ataupun tips and trick mungkin. Nah, tips and trick dah, lebih jelasnya. Untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses ya, Profesional lah. yang profesional. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa peralatan itu sangat mendukung. Satu peralatan. Lagi-lagi peralatan harus mendukung. Kalau niat bang, niat. Alat yang maksimal maka Iya. akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, cakep, cocok. Alat yang maksimal akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Cocok. Setuju saya kalau soal itu. Ya kan? Nah, Ya. apa lagi? Nah, yang kedua ya. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, di samping kita harus punya jiwa seni, Nah, kita juga harus mampu membuat sebuah konsep yang memang tentunya berbeda dengan orang lain. Itu sudah jelas ya, harus berbeda. Misalkan kita bikin konten yang memang orang jarang melakukannya, ya kan? Misalkan kita terjun bebas dari Monas, misalkan kan, sama bunuh diri dong. nah itu karena orang nggak ada yang bikin kan. Misalkan kita terjun dari gedung tanpa alat, Wah, tanpa iya, alat iya, bantu kan, sampai Bisa. jatuh ke bawah, sampai kita dibawa ke rumah sakit. Oh, Itu banyak lah nanti. Itu kan berbeda, intinya berbeda. Bener. Salah satu contoh, bisa nggak Ciri kita khas melakukan itu ya? semua itu? Lah, seperti konten tentaga kan banyak. Bener. Orang terjun ke kali pakai motor misalkan kan. Nah, iya ada. Dia Udah nggak banyak. Nah, Saya seperti lihat itu. udah banyak kayak Nah, gitu. kita harus membuat konten yang lebih berbeda. Orang lain baru di motor lah, kita terjun misalkan dari ketinggian berapa tanpa alat Berapa bantu. kilometer lah gitu ya. Nah, buatlah konten yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Nah, yang ketiga tentunya Upload. kita harus sering-sering update, Terupdate ya. terbaru video kita. Ya kan? Harus rajin lah kan. Harus rajin kita, makanya di situ kita harus fokus. Jadi orang YouTuber itu nggak asal kita
iseng-iseng gitu kan ya, sampingan. Iya. Katanya pas lagi libur bikin konten ya. Udah nggak usah jadi YouTuber. Minimal sehari itu harus berapa kali sih upload gitu? Ya sebetulnya kita nggak usah bicara sehari lah, minimal 2 hari sekali lah. 2 hari sekali 2 hari ya? sekali kita harus update video terbaru kita. Itu menurut saya gitu, karena orang kan melihat, penonton melihat ini orang terus berkarya, apalagi profesionalnya, lalu kemudian teknik, kualitasnya terus ditingkatkan, itu lebih bagus. Gitu loh. Jadi intinya kita harus sering-sering melakukan update untuk video terbaru. Seperti itu. Kang Dede, saya sebenarnya mau konsep tentang nyanyi, berkarya di musik. Tapi kira-kira menurut Kang Dede nih, suara saya bagus apa jelek nih? Lah, Apa boleh saya tes dulu suara saya? suara lu kayak apa emang, coba gua pengen denger dulu nih. Suara lu kayak apa, bagus nggak? Saya nyanyi judul apa ya? Rapnya aja langsung ya. Ya udah, silakan. Aduh, kagak pede saya bang. Lah harus pede, katanya mau jadi penyanyi, gimana sih lo? Gue jadi kagak pede gue nih bang sama nyanyi soal nyanyi di sini, apalagi nyanyi di kafe-kafe. Ya udah coba nyanyi apa, rapnya aja langsung, gue pengen denger suara lo. Oke. Tes vokal lu bang. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Ini aku relakan. Biar ku tutup luka, meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Biarlah senyumanmu yang hadirkan sentuhan. Aduh bang, cukup bang, gitu aja bang. Kira-kira nilai lu bang berapa bang? Ya nilainya 70. Jujur apa kagak nih, jajan 40 Lah, nih iya, nilai ini. 70 ini min 70 ya. Lebih sadis min 70. Jadi lu ini sebetulnya mau jadi penyanyi apa mau jadi apa sih? Cita-cita lu tuh Nah, apa? gue juga bingung bang. Sekarang gini bang, sekarang intinya gue ini pengen tuh nyari hobi yang dibayar. Paham kan? Pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Nih, gue jawab nih ya. Lu nggak bisa hobi yang dibayar. Dengan adanya kualitas, Ya. itu duit akan mendekati. Artinya, ketika lu punya keahlian, dengan sendirinya lu akan dibayar. Bukan hobi yang nyari-nyari orang bayar. Lu aja. Salah dong saya. Lu aja buktiin dulu, bisa nggak lu dengan sendirinya ketika kualitas itu ada maka ada harga. Nah, Ada kualitas ada harga. pasti itu bang. Kan begitu, nggak Udah mungkin. hukum alam itu dah. Nggak mungkin bata merah harganya senilai harga emas, kan nggak mungkin. Bener. Berarti ada kualitas ada harga. Itu udah rumus. Jangan hobi yang nyari-nyari duit. Nanti duit juga nyari-nyari orang yang punya keahlian, kemampuan. Begitu. Makanya di situ harus sering-sering aja belajar Asah terus ya kemampuan Asah kita terus ya, kemampuan skill ya. skill kita terus tingkatkan di mana yang kurang. Lalu kemudian kita belajar dengan maksimal sampai kita menguasai itu gitu kan. Nanti dengan sendirinya juga duit atau orang yang mau bayar pasti ada, minimal lu diundang misalnya ke acara pemakaman. Acara-acara pemakaman. Bacain doa dong gitu bang. Acara pemakaman atau acara apa kan lumayan lu dibayar nyampulin gocap. Gocap lumayan lah buat Gitu. ngopi lah. Lumayan. Di Iya, situ benar, berarti nilai kita sudah ada. Benar. Kalau lebih tingkat lagi, ntar lu diundang ke kafe Nah, misalkan. itu, Lebih Bang. bagus lagi lu diundang ntar ke ini, ke radio-radio atau Nah, ke itu, televisi, stasiun kayak begitu, bro. Tapi masalahnya bang, belum ada bang yang undang saya ke Lah kafe gimana bang. orang mau ngundang, lu belum bisa membuktikan kualitas Nah, lu. itu masalahnya. Makanya lu coba bikin master deh, master recording, bikin lu di situ. Oke ya boleh lah, kan? ntar kita coba lah. Gitu. Lah, ngomong-ngomong nih kita gerimis. Ngomong gerimis apa kita pindah lokasi apa gimana nih, Bang? Udah di sini aja. Apa-apa guys. Jadi begitu kesimpulannya ya. Oke.
Nah bang, buat penutupan bang, terakhir nih bang ya. Ya. Kira-kira nih, buat saya nih ya, masukan buat saya pribadi nih ya. Saya nggak mau dengerin kiri kanan dibilang apalah. Yang penting saya terus berkarya di dunia YouTube. Saya nggak peduliin omongan orang kiri kanan, bodo amat lah ibarat kata. Nah, sekarang abang ada nggak buat nyakinin saya tuh terus berkarya di channel YouTube saya? Oke, jadi intinya begini. Yang penting kita ada motivasi, Nah, semangat, benar. lalu kemudian kita tidak pernah berhenti untuk terus berkarya, karena itu modal utama. Kita terus berkarya gitu loh. Nah, jangan lesu, lalu kemudian kita jangan mudah putus asa, karena disitulah tantangan kita gitu loh. Nah, kita nggak usah melihat orang-orang yang artinya yang sudah sukses lalu kemudian kita di situ lesu karena ada banyak kendala, nggak usah. Benar, Terus aja kita berkarya, mikirin diri sendiri, Jangan mikirin down orang ya. lain. Jangan down gitu loh. Gua yakin kalau terus berkarya, gua yakin kesuksesan pasti ada. amin ya robbal alamin. Gitu. Oke, itu aja modalnya dulu, motivasi. Oke, Jangan sampai berhenti. siap. Oke, gitu aja. Oke, makasih Kang Dede. Oke, sama-sama. Buat waktunya, Oke. buat ketemu saya semuanya, kopi Oke. segala macem nih kita sampai Ya. ke gerimisan kayak gini. Ya. Terima kasih, semoga channel saya semakin sukses, maju Amin. terus. Oke, maju terus. Silakan berkarya Pantang terus. mundur. Amin. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin pertemuan kita sampai sini dulu video kita. Lanjut besok lagi karena posisi hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sukses semua buat YouTuber Indonesia.